Aduh, jangan kemana-mana. Kelompok 3 mau presentasi. Oke. Budaya itu apa ya? Dan miskomunikasi antar budaya itu gimana ya? Seandainya orang Jawa sama orang Sunda berbicara dengan bahasa masing-masing, apakah itu miskomunikasi? Apa ya? Budaya itu apa ya? Miskomunikasi itu apa? Jadi, budaya itu merupakan suatu cara hidup yang berkembang, yang dimiliki oleh sekelompok orang, kita dengan kelompok orang, yang kemudian akan diwariskan kepada generasi ke generasi. Dan budaya itu sendiri kan terbentuk dari beberapa hal yang rumit, seperti ada budaya, ada bahasa, terus ada politik juga, terus ada karya seni. Adapun komunikasi lintas budaya juga memiliki peran yang sangat penting nih. Yang pertama, ada memahami tentang adanya perbedaan. Yang kedua, mendukung tentang adanya kerjasama. Terus yang ketiga, menghindari konflik. Yang keempat, memfasilitasi bisnis global. Yang kelima, itu ada meningkatkan keterampilan manajerial. Yang keenam, itu ada promosi keragaman inklusi. Berikut tentang penjelasannya ada di bawah sini. Dibaca. Oke teman-teman, sekarang kita belajar tentang sumber konflik budaya dan miskomunikasi. Konflik budaya dan miskomunikasi seringkali muncul karena perbedaan dalam keyakinan, nilai, norma, bahasa, dan praktik budaya antara individu atau secara kelompok. Nah, faktor-faktor ini dapat mencangkup perbedaan agama. Nah, selain itu, konteks global saat ini yang diwarnai oleh migrasi, globalisasi, ekonomi, dan teknologi komunikasi yang maju juga bisa menyebabkan miskomunikasi. Interaksi lintas budaya yang intensif seringkali memerlukan pemahaman yang lebih dalam dan sensitivitas yang lebih besar. Oke teman-teman, yuk kita mengenal konflik budaya dan miskomunikasi. Oke, konflik budaya dan miskomunikasi adalah fenomena yang sangat umum terjadi dalam interaksi antara individual atau secara kelompok dengan latar belakang yang berbeda-beda. Dalam dunia yang semakin terhubung secara global, pemahaman yang mendalam tentang konsep ini menjadi semakin sangat penting. Nah, adapun dampak konflik dan miskomunikasi. Konflik budaya dan miskomunikasi dapat memiliki dampak yang merugikan baik secara individual, secara sosial. Secara pribadi, konflik budaya dapat menyebabkan stres, kecemasan, dan tidak nyamanan emosional. Dan miskomunikasi juga dapat menghambat proses komunikasi yang efektif, menyebabkan kesalahpahaman, dan mengurangi rasa percaya diri dalam berinteraksi dengan orang-orang budaya lain. Di tingkat sosial, konflik budaya dan miskomunikasi dapat memicu ketegangan antar kelompok, diskriminasi, dan bahkan konflik berskala besar. Nah, adapun strategi mengelola dan mengatasi konflik budaya dan miskomunikasi. Mengelola konflik budaya dan miskomunikasi membutuhkan pendekatan yang holistik dan berkelanjutan. Beberapa strategi yang dapat diterapkan antara lain. Pertama, pendidikan dan kesadaran budaya. Nah, yang kedua, ada keterbukaan dan empati. Terus, ada yang ketiga, komunikasi yang efektif. Yang keempat, ada penyelesaian konflik yang kolaboratif. Dan yang kelima, ada pengembangan keterampilan intelektual. Dan yang terakhir, ini sangat penting, yaitu pembangunan hubungan antar budaya yang berkelanjutan. Nah, adapun penjelasannya secara detail, jangan lupa dibaca.
Setelah mendengar penjelasan dari teman-teman sebelumnya, maka dapat disimpulkan dan dapat difahami bahwa sebenarnya konflik budaya dan miskomunikasi adalah tantangan yang kompleks dalam era globalisasi ini. Tentunya apabila ditambah dengan kemajuan teknologi komunikasi yang berkembang pesat, kita dapat mengakses informasi apapun, dimanapun dan kapanpun. Tentunya tidak akan mudah untuk menghadapi bentuk konflik budaya dan berbagai macam miskomunikasi yang terjadi. Namun, dengan adanya pemahaman yang mendalam, kesadaran budaya, dan komitmen untuk membangun sebuah hubungan yang inklusif dan harmonis, kita dapat mengatasi dan mengelola konflik budaya yang efektif. Jadi, sikap saling menghargai berperan penting dalam mengelola konflik budaya yang efektif. Dengan demikian, kita dapat membangun masyarakat yang lebih damai, juga beragam, dan dapat berdaya saing dengan cara yang sehat. Nah, menurut teman-teman, strategi apa sih yang cocok untuk menghadapi segala bentuk konflik budaya dan miskomunikasi di era globalisasi kali ini?